Teman-teman, sebagaimana biasa melalui Kakak Channel, Kakak akan membagikan kisah-kisah ataupun cerita-cerita horor, mistis, misteri, serta beberapa muatan-muatan edukasi terhadap cerita ataupun kisah-kisah tersebut yang Kakak kutip dari berbagai sumber, sehingga hal ini diharapkan Kakak menjadi sebuah hiburan maupun hal-hal edukatif buat teman-teman semua. Kali ini teman-teman, Kakak akan membagikan sebuah kisah tentang beberapa pemuda yang mendaki Gunung Malabar yang Kakak kutip dari Desjabar Pepikiranrakyat.com. Kisah dimulai pada Kamis tanggal 20 Juli tahun 2019 silam teman-teman. Tepatnya malam Jumat. 6 pendaki bernama Andika, Agan, Adul, Igit, Kipot, dan Ahmad berniat naik ke puncak Malabar. Mereka mulai perjalanan pukul 6 sore menuju ke kampung terakhir sebelum jalur pendakian bernama Kampung Cidulang. Sebelum mereka naik teman-teman, mereka menitipkan kendaraan di warung terdekat, lalu melaksanakan sholat maghrib di masjid perkampungan tersebut. Selesai mereka sholat maghrib, seorang bapak tua menghampiri mereka dan menanyakan mau kemana. Ketika tahu bahwa tujuan mereka adalah puncak Malabar, bapak tua itu kemudian heran. Kenapa mereka berani naik ke atas malam Jumat seperti itu? Dijawab dengan sedikit bercanda oleh mereka. Ya, namanya juga anak muda. Bapak tua itu kemudian mengingatkan, yang penting hati-hati adik. Malabar masih angker, kata si bapak tua. Ketika pukul 6:30 malam, mereka memulai perjalanan dengan berdoa agar selamat semasa di perjalanan. Inilah pendakian penuh teror di Malabar dimulai. Awal pendakian teman-teman, mereka terus digonggongi seekor anjing hitam yang entah milik siapa. Tapi anjing hitam tersebut berhasil mereka usir. Memasuki area perkebunan Malabar, mereka mendengar suara nyaring seperti besi yang dipukul berulang-ulang. Mereka mencari sumber suaranya, tapi tidak menemukan apapun di sana. Kemudian tak berselang lama, terdengar suara motor yang menyala. Suaranya terdengar statis seperti sedang dipanaskan. Menurut mereka teman-teman, itu fenomena sangat aneh, karena mereka berada di perkebunan Malabar yang sudah cukup jauh dari pemukiman warga. Tapi mereka tetap berjalan, dan tibalah di pos 1. Selepas istirahat sejenak di pos 1, mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Lepas dari pos 1 itu, mereka mulai tersesat. Jalan setapak mulai bercabang-cabang seiring hutan yang semakin lebat dan rapat. Sesekali mereka menemui akar pohon yang rapat melingkar mempersempit. Tumbuhan tersebut membentuk seperti terowongan yang membuat mereka harus membungkuk, bahkan merangkak untuk melewatinya teman-teman. Padahal 3 orang dari mereka sudah sering naik ke puncak Malabar itu.
Tapi mereka merasa tidak mengenali jalan setapak pada malam itu, teman-teman. Dengan penuh keraguan, mereka terus berjalan. Mereka mulai tersesat di Gunung Malabar dengan vegetasinya yang lebih rapat dan lebat. Biasanya, estimasi pendakian Gunung Malabar paling lama 4 jam sampai ke puncak. Tapi teman-teman, hingga pukul 11 malam, mereka masih berjalan tak tentu arah. Saat beristirahat dekat sebuah batu besar, tiba-tiba mereka mencium bau belerang dan telur yang sudah sangat busuk. Mulai dari situ, perjalanan jauh lebih mencekam dari beberapa jam sebelumnya. Dalam suasana penuh ketakutan, tiba-tiba mereka berenam mendengar suara seorang laki-laki tua berkata, "Minta rokok." Mereka kemudian bertap-tapan satu sama lainnya. Hanya ada suara, tapi sosoknya tidak ada, teman-teman. Mereka memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Jam menunjukkan pukul 12 dini hari. Mereka semakin panik karena pos 4 tak kunjung terlihat juga. Dan mereka hanya berputar saja di area itu. Mereka juga mendengar suara teriakan perempuan yang melengking, sangat kuat, berulang-ulang. Dan teman-teman, itu sangat aneh, karena mereka berada di dalam hutan lebat yang sangat jauh dari pemukiman warga. Teman-teman, di tengah rasa panik, mereka kemudian memutuskan untuk duduk bersama dan berdoa memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdoa, mereka kemudian berjalan lagi. Tak disangka, setelah 15 menit berjalan, mereka menemukan pos 4. Di pos 4 justru teror itu semakin kencang, teman-teman. Sepertinya itu adalah pusat dari energi gaib Gunung Malabar berkumpul. Sosok-sosok mulai menampakkan diri mereka. Ada yang berbentuk kakek-kakek, ada perempuan berbaju putih, dan sosok-sosok lain yang mengelilingi mereka saat beristirahat di pos 4 tersebut. Salah satu yang paling menyeramkan adalah sosok perempuan berwajah rusak yang ikut duduk di dekat salah satu pendaki dan menatapnya. Mereka tidak mau istirahat di pos 4 dengan diteror seluruh makhluk gaib di sana. Perjalanan menuju puncak pun mereka lanjutkan, teman-teman. Mereka sampai puncak pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Sungguh perjalanan paling panjang dan mencekam bagi mereka dalam mendaki Gunung Malabar. Mereka istirahat di sana hingga pagi datang. Jumat pukul 8:45 mereka memutuskan turun. Tapi anehnya, teman-teman, jalan pulang berbeda dengan jalan semalam pada saat mereka mendaki. Lebih mudah dan lebih cepat. Sekitar pukul 10 pagi, mereka berenam sudah bertemu dengan warga lokal, warga sekitar. Mereka pun tiba pada warung tempat mereka menitipkan motor
Karena mereka takut telat sholat Jumat, teman-teman, mereka pun segera bergegas dan berkemas. Bapak pemilik warung kemudian bingung, kenapa para pemuda ini mau sholat Jumat? Mereka berenam kemudian kaget dan segera melihat jam di handphone masing-masing. Ternyata benar, teman-teman. Sekarang adalah hari Minggu. Berarti mereka 3 hari 3 malam waktu yang mereka butuhkan saat berada di Gunung Malabar. Padahal, teman-teman, mereka merasa bahwa hanya mendaki Malabar dalam semalam, namun penuh perjuangan. Demikian, teman-teman, kisah tentang beberapa pemuda pendaki yang kemudian tersesat di alam gaib selama 3 hari 3 malam pada saat mereka mendaki Gunung Malabar pada malam Jumat. Semoga hal ini mungkin saja dapat memberikan memori tersendiri buat teman-teman yang mungkin saja pernah mendengar kisah ini, beberapa pemuda pendaki yang tersesat di Gunung Malabar. Semoga di dalam kisah ini ada edukasi terkhusus buat teman-teman sebagai seorang pendaki. Pada saat memulai pendakian, maka banyak hal yang perlu dipersiapkan, diperhatikan. Terima kasih buat teman-teman yang senantiasa menonton dan senantiasa mendukung channel ini untuk berkembang ke arah lebih baik ke depannya. Semoga teman-teman mendapat limpahan rahmat dan rezeki yang tak putus-putusnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih yang sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, kakak mohon dengan sangat untuk sudi dan bersedia untuk mensubscribe channel ini. Terima kasih, teman-teman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.